Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kita memperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sering disebut Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi memang tidak diperintahkan secara khusus oleh Al-Quran dan Hadis. Namun, peringatan ini telah dilaksanakan yang pertama itu pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak. Meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga tidak ada larangan yang jelas. Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Dari usia dini, beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Usia 6 tahun, ibundanya wafat. Lalu disusul kakeknya. Kemudian beliau diasuh oleh paman yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukanlah orang yang kaya, padahal beliau memiliki anak yang sangat banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau menjadi pribadi yang bisa kerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah juga menjadi pengembala kambing. Juga beliau pernah membantu pamannya jualan di Syam. Yang terakhir, ketika sudah dewasa, beliau bekerja sebagai buruh dan karyawan seorang janda yang bernama Khadijah. Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perumahan janda tersebut. Dari hubungan seperti inilah kemudian beliau menikah dengan Khadijah, yang tak lain adalah majikannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai contoh dan teladan yang terbaik bagi umat muslim. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Rasulullah Muhammad SAW adalah figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita semua kaum muslim. Tindakan dan perilakunya adalah mutiara berharga, menjadi landasan pembentukan akhlak umatnya dalam berbuat dan menjadikan hukum yang ditaati. Tiada seorang pun yang dapat meragukan keagungan pribadi Rasulullah SAW. Kepribadiannya menjadi contoh dan teladan dalam segala hal. Rasulullah sebagai seorang suami yang teladan, sebagai ayah yang teladan, sebagai guru yang teladan, dan sebagai ahli ekonomi teladan. Hadirin yang berbahagia, bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai contoh dan teladan yang terbaik bagi umat muslim. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Allah menyebutkan bahwa beliau adalah Rasul Allah, pilihan di antara banyak Rasul sebelumnya. Bahkan kehadiran beliau itu telah disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dengan demikian, keteladanan Rasulullah Muhammad SAW
adalah sesuatu yang utama bagi setiap umat. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan beliau, kita mampu mereformasi sistem dan tatanan yang ada ke arah yang lebih baik dan tujuan yang mulia, yakni terciptanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.